Itu ridho suami. Apapun tuh ridho suami itulah kayak sewa toko keluar. Itu juga tadi akan ada rumah nih, garasi bisa kita manfaatin, dia bilang. Makanya ini lagi pesan oven kan, belum sampai. Berarti ini rumah juga hasil dari tabungan buat kue sama kursus. Iya, berdua sama suami. Berdua ya. Kalau suaminya kerja apa? Kebetulan dia pegawai swasta. Pegawai swasta. Oke. Pedagang juga sih. Pedagang ya. Pokoknya sama-sama udah sama-sama pedagang. Entrepreneur ya. Saling mendukung. Walaupun karena kakak cantik kali, makanya nggak dikasih Masya Allah. Karena kakak cantik, jadi nggak dikasih guys kerja di luar. Memang bisa seperti itu laki-laki ketika sudah mampu guys kan. Jadi nggak dikasihnya perempuannya untuk kerja karena memang kakaknya cantik, mungkin takut diambil orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mina di podcast Inong Talk. Pastinya masih berbicara tentang perempuan-perempuan inspiratif untuk kalangan perempuan se-Indonesia pastinya. Tapi kali ini menarik ya, di 17 Agustus hari kemerdekaan kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Tapi bukan berbicara tentang kemerdekaan ya, pasti masih sosok inspiratif ataupun kisah-kisah inspiratif mengenai bagaimana sih kiprah beliau menjadi seorang womanpreneurship. Nah, apalagi di beberapa tahun yang lalu kita sempat ngalamin pandemi. Kita sapa dulu yuk narasumber kita. Assalamualaikum Kak Roza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Kak sudah bisa bersama Inong Talk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga mau wawancarin Kakak. Tapi menarik nih ya Kak, karena di tengah-tengah dulu sempat pandemi ini Kakak dulu usahanya apa sih Kak? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi cuma jual-jual kue aja dari rumah kan. Karena kegiatan aslinya sih ibu rumah tangga, terus ada waktu luang, kakak cari inovatif apa yang bisa dikembangkan di rumah, tanya saran ke suami, dia bilang ya coba buat kue, tadi gitu kan, daripada bosan, boring di rumah kan. Udah buat kue, itu tahun 2012 mulai buat kue itu baru-baru permulaan tuh belum terlalu bisa. Namanya aja pemula kan. Nah, terus kebetulan juga lahir dari keluarga yang buat kue, mama kan buat kue kan. Tuh tanya-tanya sama mama, tuh dari mama yang ngajarin juga gitu. Terus tahun 2014 baru itu dipasarin, pertama-tama ada kawan yang order kan. Kue apa nih ceritanya dulu Kak? Kue banyak ya? Kue zaman lah dulu, kayak turban gitu, bolu pandan. Habis itu karena kakak sendiri hobinya makan kue bolu gulung. Gitu ya. Itu bolu gulung kue yang paling favorit lah kalau bagi kakak sendiri kan. Kayak pancakes gitu ya, kayak bolu jenis semua jenis bolu nggak sih? Iya, bolu gulung tuh belajar buat bolu gulung. Habis itu dipasarin, itu pun kawan bilangin, kenapa nggak coba jual, dia bilang gitu. Biar kakak dulu yang order, kakak tuh yang order kan. Terus dia promosiin ke kawan-kawannya. Itu baru buat brand sendiri, itu brand KF Cakes namanya. KF Cakes. Iya, KF sudah sangat itu populer bukan ya. Ketofastosis ya. Rata-rata orang kayak diet keto kuenya kan, tapi itu bukan, itu gabungan nama kakak sama suami. Oh gitu. Jadi joinnya. Idenya dari suami ya. Itu join nama lah istilahnya. Oke Kak, tapi ini sebelum kita lanjut nih ya Kak Roza ya, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, nggak mau kerja sama orang atau gimana sih? Atau memang nggak dikasih suami nih kerja di luar? Kan banyak cerita nih ya pemirsa Inong Talk. Jurusan dulu ekonomi. Oh dulu ke ekonomi di Unsia? Ekonomi di Unsia, ikut tes sih ada, cuman yang namanya nggak rezeki kan. Habis itu kebetulan juga mungkin karena suami kurang ridho ya. Oh gitu ya. Karena suami kurang ridho jadi nggak lulus. Jadi kita nggak lulus. Nyalahin suami nih pemirsa yang nonton jadinya. Nilainya selalu di bawah ranking satunya. Oh gitu. Kebetulan jurusan kakak tuh misalnya diminta cuma 1 orang gitu.
Ya gitu-gitu terus. Nah ini ya, ingat-ingat nih pemirsa nonton ya, kalau misalnya nggak dari suami nggak usah tes, emang nggak lulus. Itu memang karena suami nggak suka ya istrinya bekerja ya. Iya, dia lebih suka istrinya tuh di rumah ngurus anak-anak. Oke, ngurus setelah suami. menikah nih kakak kan tahun berapa sih nikahnya kak? 2000 sebelum tsunami 2004. 2004 ya. Iya. 2004. Berarti berapa tahun tuh? Maksudnya cuman jadi IRT Kan 2004 2006, Hai. 2006. Iya. Tsunami 2000 berapa, gengs? 2004. Setelah 2004 tsunami. ya, setelah tsunami ya. Oke, jadi setelah tsunami itu berarti 4 tahun atau 5 tahun lah menjadi IRT ya. Ya. Itu pasti udah bosan, Ya, kemudian udah bosan. baru. Dulu sempat jual baju. Oh ya. Pokoknya cari kegiatan lah. Cari kegiatan karena sebelum kawin dulu kakak ada kerja di NGO. Jadi kan kita kan karena udah sering kerja kan, jadi kan kalau di rumahnya kan bosan. Iya benar-benar. Dari sebelumnya kita udah sering kerja, tiba-tiba dirumahkan ya. Dirumahkan. Akhirnya datanglah kebosanan itu. Kenapa harus pilih jualan kue? Tapi ibu rumah tangga juga harus produktif ya kak. Iya mungkin ya karena dari mama bisa jual kue kan, maksudnya lihat dari mama dulu juga jual kue, jadi timbul ide kue aja lah. Dan itu banyak laku. Alhamdulillah banyak sih. Yang namanya kita kakak nggak buat ready stock di rumah, biar kuenya fresh selalu kan, jadi terima kayak mana orang order gitu. Oh gitu, pre-order gitu ya. Pre-order gitu. Jadi nggak terlalu rugi juga ya, Mem. Ini sekarang udah ada supnya atau memang di rumah aja? Di rumah aja, ini insya Allah lagi planning, cuman opennya belum datang, yang besar, mau buka di rumah, mau buat kue ready stock tiap hari, itu rencananya mau jual nanti kue donat, gitu. Oke, berapa macam nih yang kakak jual? Ada bolu, terus apa lagi? Kue kering ada juga. Kue kering itu kakak sendiri atau ada karyawan sih? Alhamdulillah sampai saat ini masih sendiri. Sendiri? Iya. Lah, gimana nih tenaganya kak? Powernya? Powernya itu kepalanya itulah perempuan kan, powernya harus betul-betul ngurus rumah, iya. Maksudnya ya harus serba bisa lah kita. Tangannya cek gitu. Oke. Itu biasanya paling banyak berapa sih orderannya? Kalau sehari paling banyak tuh kakak sanggup terima sampai 8 kue. 8 loyang. 8 loyang. Itu dari pagi sampai jam 5 kan. Itu per hari ya? Yang namanya kita nanti kan siang ada jedanya kita masak lagi kan gitu-gitu terus. Kalau misalnya bersih-bersih nih kak, itu kan namanya juga womanpreneur, bisnis ya kan, pemirsa Inong Talk. Pasti pemirsa Inong Talk ini penasaran. Emangnya kan banyak nih cerita Kak Roza, katanya kalau di rumah aja kan ibu rumah tangga, padahal kita harus produktif ya. Tapi kan nggak kalah juga nih income-nya dengan orang kerja kantoran. Kalau per bulannya berapa nih kak? Alhamdulillah kalau per bulan tuh kalau jual kue dulu bersihnya ada sekitar 3 jutaan. Sama dong kayak gaji Kak Nova PNS. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini ceritanya kan berarti memang udah lebih menarik di rumah ya kak ya, kita bisa dapat urus anak ya. Iya betul. 3 jutaan per bulan itu yang paling banyak gitu. 3 jutaan. Terus masa pandemi gimana? Kalau masa pandemi kemarin tuh kan dibilang sama suami tutup aja kan, kita lagi ini COVID kan, lagi tinggi-tingginya angka COVID, itu tutup selama 2 tahun tuh. Tahun pertama COVID sama kedua. Habis itu Kak Roza mikir ini dari rumah harus ngapain lagi kan. Itu juga ada yang kebetulan kawan-kawan yang followersnya di Instagram tuh misalnya dari luar, nggak dari kita di Aceh kan. Jadi mereka tuh bilang, Mbak ada buka kursus nggak? Bilang itu. Oh kursus buat kue gitu ya. Habis itu ya tanya sama orang tua juga kan, tuh orang tua sempat bilang kamu jual kue, bilang gitu. Kalau buka kursus nih resep kita kan jadi berkembang nih kemana-mana. Terus Kak Roza bilang lah, yang namanya aja kita cari rezeki itu udah ada di tangan Allah, jadi nggak usah khawatir tuh Kak Roza bilang. Ya udah, Bismillah, pelan-pelan buka kursus. Alhamdulillah rame. Peminatnya sekarang udah lebih dari 8.000 peserta. Wah, itu berbayar kak? Berbayar. Satu orang berapa kak? Variasi tergantung resepnya.
Oh gitu. Nah, tergantung. Ini kan lagi momen 17 Agustus nih, itu kakak buka promo gitu. Itu berapa kira takarannya paling rendah dengan Paling rendah sekarang masih ada promonya 100 per 100. resepnya. Itu nanti dikasih resep berbentuk PDF. Habis itu video tutorial buatnya dari awal sampai selesai kan. Habis itu inti dari kursus baking nih itu tips pemula lah gitu. Pemula menjadi chapstick kayaknya kalau saya kayak tetap nggak bisa. Karena bisa, insya Allah bisa. Bisa ya? Kalau nggak saya kalau buat kue ya pemirsa Inongto kayak apa namanya, kayak karet keras yang bisa dilempar ke dinding. Itu semua ada tipsnya, itu dari telurnya, dari adonannya semua bisa. Itu berarti lebih banyak income kursus dong Kak daripada pesan-pesan kue. Ya nggak sih? Lebih banyak income kursus kan ya? Iya. Itu pesertanya seluruh di Indonesia? Iya, ada yang udah dari Qatar, mungkin dari orang, kemarin tuh ada yang dari Qatar, dia ngomongnya sih bahasa Arab gitu kan. Cuman dia iniin ke pembantunya, orang Indonesia, diperkenalkan sendiri sama pembantunya kan. Wah, keren dong kalau pesertanya sampai ke luar negeri ya dari Qatar. Ada beberapa, ada dari Singapura. Kalau Singapura sama Malaysia kan orang tuh kan bisa bahasa Melayu kan. Kenapa nggak ada? Maksudnya, apakah ada misalnya inisiatif untuk buka tokonya di luar atau seperti apa? Kalau di luar belum tuh saat belum ini. Ya. Memang lebih nyaman di rumah ya. Baru. Rumahnya udah gede. Kita intinya semua nyari itu ridho dari suami kan. Kebetulan udah ada siap rumah. Dulu rumah sewa Kak di daerah Labui. Dari rumah sewa tuh kumpul uang pelan-pelan. Sewa rumah berarti sekitar kami dari 2006 7 tahun di rumah mertua. 7 tahun ya setelah menikah di rumah mertua ya. Luar biasa lamanya ya pemirsa Inongto. Kalau saya mungkin 1 hari langsung ketuk-ketuk pengen keluar. Ditonton pula sama suami saya. Oh, kita cut, oke? Berarti kakak ini tipikal memang wanita yang paling sabar. Atau memang mertuanya baik? Insya Allah. Harus sabar lah kita sebagai manusia kan. Harus bisa menerima qada dan qadar. Itu selalu itu yang diajarin sama kedua orang tua. Dari kecil kan. Tapi kan Kak Roza, ada satu ketakutan sebenarnya bagi perempuan-perempuan di luar sana ketika dia tidak memilih untuk berkarir. Misalnya ketika suaminya tidak memberikan izin, ada ketakutan, nanti pas usia 40 tahun suami saya pubertas, nanti saya udah nggak ada kerjaan, dia dapat istri lain. Kakak nggak berpikir ke situ? Enggak, semua tuh udah diatur sama Allah. Kakak hidup kayak gitu aja. Kayak gitu aja hidup mah. Semua udah diatur sama Allah. Buktinya dari sekarang alhamdulillah suami setia masih. Oke, itu kan memang trust ya, karena memang suaminya itu. Berarti nggak ada ketakutan itu. Nggak ada. Apapun itu ridho suami. Apapun itu ridho suami, itulah kayak sewa toko keluar. Itu juga tadi akan ada rumah nih, garasi bisa kita manfaatin, dia bilang. Makanya ini lagi pesan oven kan. Belum sampai. Berarti ini rumah juga hasil dari tabungan buat kue sama kursus? Iya, berdua sama suami. Berdua ya. Kalau suaminya kerja apa? Kebetulan dia pegawai swasta. Pegawai swasta. Oke. Pedagang juga sih. Pedagang ya. Pokoknya sama-sama udah sama-sama pedagang. Entrepreneur ya. Saling mendukung. Walaupun karena kakak cantik kali, makanya nggak dikasih kerja. Masya Allah. Karena kakak cantik jadi nggak dikasih guys kerja di luar. Memang bisa seperti itu, laki-laki ketika sudah mampu guys kan, dia nggak dikasihnya perempuannya untuk kerja karena memang kakaknya cantik, mungkin takut ya diambil orang. Lucu kali kan. Terus Kak, apa sih yang pernah nggak maksudnya ngalamin kayak rugi atau bangkrut gitu? Enggak sih, karena nggak ada. Gue kan selama ini kan buka sistem PO gitu kan. Jadi buka order, siapa yang order akan buat gitu. Order siapa yang order dibuat langsung. Iya. Berarti setiap hari bekerja lah. Iya, setiap hari ada order, setiap hari bekerja. Gitu. Terus kadang-kadang buat kue itu kan ada mood juga. Kadang-kadang ya bisa juga kakak tolak gitu. Mungkin lagi nggak ada mood kan. Oh, buat kue ternyata pakai mood juga ya Kak? Iyalah, ada mood-moodnya juga. Jadi kalau nggak mood kuenya keras.
Kalau misalnya ngadonnya hati kemana, Oh, gitu, gitu. pikiran kemana kan. ternyata Harus mood, ada mood juga ya. mengaduk itu pakai cinta dan perasaan juga ya. Iyalah, harus dipersembahkan spesial lah. Gitu. Untuk Maka konsumen. pemirsa Inong Top jangan pesan kue pas kakak Roza lagi PMS ya. Itu bisa hasilnya bisa ya pasti lebih enak pastinya. Oke Kak, mungkin ada yang mau Kakak sampaikan nih ke pemirsa Inong Talk, sebenarnya apa sih tip-tip bagi perempuan misalnya, karena banyak nih Kak, beneran saya beberapa kali wawancara perempuan katanya nggak mau lah kalau misalnya nggak disuruh kerja. Seperti apa Kak? Silakan sampaikan Kak mungkin ke pemirsa Inong Talk. Tip-tip menjadi womanpreneur, jangan takut berumah tangga ataupun apa, kan banyak tuh. Mungkin zaman sekarang kan gimana ya istilahnya, apalagi kalau kayak jual kue itu ada gengsinya. Sebenarnya itu nggak perlu gengsi sih kalau kita jualan kan. Mau jual kue, mau jual baju, apapun, yang penting itu halal. Ayo kerja. Kalau kita mau dapat penghasilan sendiri. Ini maaf cakap, bukannya suami nggak sanggup ngebiayain kita kan. Cuman kita sebagai perempuan kan kepingin lah ada uang, mau beli bakso aja kita udah ada uang, itu nggak perlu lagi minta sama suami itu. Jadi nggak perlu gimana ya, nggak perlu malu, nggak perlu minder. Kadang-kadang ada tuh misalnya ibu-ibu yang minder, apa lagi jual kue nggak malu, ada yang itu nggak perlu tuh. Biasanya ibu sosialita cumanya konsumen ya. Nggak perlu malu, apapun itu ayo kerja. Apalagi kalau di rumah kan kita bisa ngurus anak. Anak tuh berapa Kak? Alhamdulillah udah 3 Kak ya. 2 Semua- perempuan, 1 laki-laki. Agam Sito. Nggak apa-apa. 1 yang ngeluarin modal, 1 dapat untung, 2 dapat untung. Nerima income. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Kita tentu pemirsa Inong Talk sudah mengambil ibroh ya dari ceritanya Kak Roja tadi, bagaimana menjadi tetap survive meskipun pandemi Kak ya. Iya, betul. Ada trik produktif. Iya. Walaupun pandemi tetap putar otak. Ya, putar otak kita. Gimana? Karena udah biasa ini kan, udah biasa ngadon, tiba-tiba udah berhenti ngadon, penghasilan pun nggak masuk. Maksudnya udah biasa masuk nih. Ini harus pandai-pandai cari uang lah nih. Apa lagi yang harus kita buat? Memang kreatif kali Kak Roza nih. Kalau misalnya teman-teman ini mau kursus ya atau ikut bergabung untuk memasak khusus cake ya Kak. Ya. Kok Pliu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kuah-kuah itu nggak ada. Nggak ada ya, Masakan masak nggak ada. daging nggak ada ya, tapi khusus untuk kue ya. Iya. Bisa langsung hubungi Kak Roza atau bisa di nomor WhatsApp di bawah ini ataupun di Instagram ini ya. Jangan lupa tonton terus ya pemirsa Inong Top podcast kita di setiap hari Sabtu pukul 10 pagi, dan kita tunggu nanti kisah-kisah perempuan inspiratif lainnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe dan tekan lonceng juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.